Oh, besinya kata Ani. Belvi, bukan Nikita Mirzani kalau nggak jadi sorotan. Setelah sidang perdana, ia viral dengan tampilan dakwaan JPU yang ia sebut halu serta bacaan surat yang ia tulis kepada presiden. Sidang kedua pun Nikita ramai kembali dengan bacaan eksepsinya. Nah, hal tersebut rupanya juga tak lepas dari sorotan selebgram Zanzabella. Jika penampilan Nikita terlihat banyak mendapatkan pujian karena tampil simpel dan elegan, hingga ada warganet yang mereview harga outfitnya yang tembus miliaran, Besti. Zanzabella justru menyoroti berbeda. Menurutnya, penampilan Niki dengan perhiasan mewah gak cuma kayak mau kondangan, tapi juga hasil kejahatan. Ya, terdakwa TPPU dan penipuan itu memasuki sidang kayak orang mau kondangan, pakai perhiasan bling-bling banget kayak orang mau photoshoot. Dan yang lebih parah lagi, pengadilan tidak menegaskan dan tidak menegurnya perkara itu. Jadi seolah-olah kalau dia artis dia boleh bersidang seperti ratu gitu. Beda dengan rakyat kecil. Ini jelas tamparan buat keadilan rakyat kecil. Terus netizennya yang kosong itu teriak-teriak seolah-olah berempati, bebaskan Nikita Mirzani. Padahal nggak ngerti hukum dan duduk perkaranya. Public figure yang bobrok seperti Nikita Mirzani ini, yang punya sederet kasus, nggak pantas untuk dibela, nggak pantas untuk dilindungi lagi. Nih ya, buat majelis hakim, jangan pernah tunduk dengan desakan masyarakat yang nggak ngerti duduk perkaranya. Karena kalau hukum tunduk sama fans, itu bahaya putusan hakim nanti itu berdasarkan followers TikTok dan fansnya. Dan juga terkait perhiasan mewah di dalam persidangan, itu bukan hak loh Pak. Hak itu sinyal kuat hasil gaya hidup dari kejahatan. Hakim jangan anggap enteng loh ini. Nih gue kasih persamaannya Nikita Mirzani dengan yang dia bilang gue bukan teroris nih. Nikita Mirzani dalam kasus ini, dia merasa didolimi dalam hal ini. Dia seorang ibu yang punya anak 3 yang dia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Dia diperlakukan seperti ini. Terus di saat dia bercerita bahwa dia sudah hampir sekian bulan tidak bertemu dengan anak-anaknya. Itulah dia menangis di situ bahwa dia betul-betul ingat anak-anaknya. Dan dia bilang, Mimimu ini bukan koruptor, bukan narkoba saya ini. Nah, gak hanya perihal perhiasan mewah yang digunakan Nikita yang kemudian tersorot Zanzabella, Besti. Perihal Nikita yang sempat berteriak karena diduga merasa dibatasi saat berbicara dengan wartawan, serta perihal surat yang dibacakan Niki untuk presiden pun tak lepas dari sorotan Zanzabella dalam unggahan video TikToknya. Yang menurut Zanzabella, hal tersebut memperlihatkan kepanikan Nikita dan membuat jadi blunder, ditambah dengan Niki yang membahas dijebak dengan adanya rekaman. Sementara itu, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita yang baru-baru ini terlihat podcast bersama Richard Lee pun membahas kedua hal tersebut, Besti. Dimana menurutnya rekaman suara tersebut justru diduga tak lagi digunakan dan sudah ia laporkan atas dugaan barang bukti ilegal. Nikita Mirzani dengan gaya-gaya ala Peggy Setiawan yang berusaha untuk berbicara dengan wartawan. Dia ini merasa kalau sorotan publik itu akan menutupi kesalahan dia. Kalau udah masuk pengadilan, gak usah bawa-bawa nama presiden. Lu itu gak penting, banyak urusan penting yang harus dikerjain sama presiden yang lebih bermartabat lagi. Apalagi lu seolah-olah mau jokin jaksa. Ya mereka itu hanya bertugas. Pak Prabowo itu bukan pelindung arogansi public figure seperti lu. Katanya lu berani, malah kelihatan panik. Banyak banget perkataan blunder yang dia lakukan karena paniknya. Kayak dia bilang, ya gimana gak dijebak? Orang dikit-dikit direkam. Ya iyalah, lu itu bukan dijebak. Ya kan, hanya mereka mencari bukti atas perilaku lu yang gak wajar gitu. Jadi gue setuju dengan tindak tanduknya yang seperti ini gak berubah-berubah ya. Teriak-teriak lah, ini video teriaknya ada nih. Jadi semoga yang terbaik lah buat lu, atau yang terbaik buat masyarakat. Vonis lu sesuai lah dengan gugatannya ya, amin. Kemarin sempat dengar video Bang Fahmi bilang itu ilegal.
Saya tuh jadi berpikir kayak gini, Bang. Masa kalau misalnya ada maling nih ya, terus saya rekam, terus maling bilang, kamu jangan rekam ya, nanti saya tuntut pencemaran nama baik. Bukan. Jadi ini adalah rekaman ilegal. Jadi begitu itu direkam dan itu dijadikan bukti sama dia, ini yang jadi diuji dok, bukti itu dok. Jadi gini, ini kan dia ngerekam nih. Nah, saya rekam boleh kan, Bang? Boleh ngerekam. Kan yang punya izin kan hanya 3 orang. Aparat penegak hukum, kepolisian, dan KPK. Oke. Ya, 3 institusi tersebut. Begitu direkam tanpa izin, kan jadi problem. Iya. Begitu itu digunakan, tafsirnya akan menjadi masalah. Apakah ini sah atau tidak sah rekaman tersebut? Iya kan? Begitu rekaman ini tidak sah, saya bilang itu tidak sah. Makanya rekaman ini tidak pernah dipakai sama mereka. Kenapa sekarang jadi terus menjadi pasalnya, menjadi pasal dibuang itu pemerasannya? Karena rekaman itu yang saya Oke, persoalkan. pemerasan. Belum terjadi. Belum terjadi. Karena belum ada uang mengalir. Ajarkan saya bagaimana caranya supaya saya bisa menjerat dia pemerasan. Anda kasih Saya kasih duit. duit. Kalau saya kasih duit, berarti saya mengiyakan dia dong. Kalau Anda tidak ngasih duit, tidak akan terjadi tindak pidana itu. Berarti ini bisa terjadi. Kalau ada peristiwa pidana itu terjadi, kalau Anda sudah laksanakan. Oke. Kalau misalnya saya minta duit sama Anda, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, Anda cuma janji terus. Anda tidak pernah transfer ke saya, nggak ada peristiwa itu. Pemerasan tidak terpenuhi. Tidak pernah terpenuhi. Uangnya harus pindah. Harus pindah. Berarti Harus bisa terjadi. Bisa jadi bukan karena saya takut omongan dia, tapi bisa jadi karena saya pengen masukin di penjara. Bisa jadi. Itu bisa jadi note ya, Bang ya? Bisa jadi. Oh ya? Bisa terjadi. Untuk membuktikan dia terima. Persoalannya, terima uang ini kan banyak tafsirnya. Apakah itu bagian dari pemerasan? Kalau misalnya Anda dalam keadaan bebas merdeka menyerahkan uang. Ingat, pemerasan itu harus orang dalam keadaan terampas kemerdekaannya. Abang adalah masternya di sini, Bang. Kalau saya berbicara offside nih, Bang, pasti kan Abang bilang, apa sih kompetensi kamu? Ya, jadi kalau hal-hal yang begitu, Dok, jadi kita lihat aja, Dok. Jadi kalau misalnya seseorang yang orang awam, itu ada jarum suntik, emang dibolehkan dijual secara umum seperti itu. Pertanyaannya kan begitu. Itu yang disampaikan. Ini ada produk, ada jarum suntik. Itu yang tadi yang saya dengerin dia. Itu yang disampaikan. Yang lain nggak ada. Artinya itu mengandung apa tadi yang biasa ribut-ribut ini nggak ada. Dia hanya cuma itu kalau nggak salah pernah di speak up orang, di speak up lagi sama dia. Oke. Bang, terakhir ini, Bang. Pada dakwaannya banyak nama lain yang disebut-sebut, Bang. Ya itulah yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Sebetulnya persoalan ini persoalan dengan siapa. Jadi nama-nama itu ada di dalam dakwaan dan itu pasti akan hadir di persidangan. Ya Besti, persidangan Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys atas dugaan tindakan pemerasan, pengancaman dan TPPU memang terpantau banyak yang mengikuti karena adanya pro dan kontra, termasuk Zanzabella yang juga mengunggah beberapa video lainnya terkait persidangan Nikita, di mana ia pun sempat menyampaikan kepada Nikita, kuasa hukum Nikita hingga hakim. Bahkan perihal eksepsi Nikita, Zanzabella pun sampai bertaruh pargoy Besti. Kalau eksepsi Nikita diterima dan Niki bebas, ia nggak akan pargoy di Monas. Besok adalah sidang eksepsi dari Nikita Mirzani. Dia didakwa memeras Dr. Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah. Jaksa menjerat dengan pasal 27B Undang-Undang ITE dan TPPU. Artinya ini bukan sekedar ancaman, tapi soal aliran uang haram. Uangnya ditransfer dan tunai, ada buktinya. Dan ini adalah pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa. Nah, sini kita kan bilang itu dakwaannya halu, dia nggak ngerti. Padahal JPU itu serius, bahkan pasalnya itu berlapis. Sidang eksepsi besok ini adalah kunci. Kalau ditolak berarti lanjut ke pokok perkara. Kalau diterima berarti gugur. Tapi kan faktanya buktinya jelas, ada ancaman, ada rekaman yang tersebar, dan juga ada uang yang memang diterima. Jadi buat netizen ini harus paham, ini bukan drama artis, melainkan proses hukum yang memang harus kita ketahui. Dan kita harus mendukung korban yang berani bersuara untuk seseorang yang katanya kebal hukum. Dan ini adalah list nama-nama yang akan disebutkan dalam persidangan yang terlibat. Besok setelah eksepsi, gue akan ngebahasnya secara detail agar kalian paham. Fansnya Nikita Mirzani harus paham apa yang gue ucapkan. Ingat ya, ini proses hukum bukan drama artis. Supaya bisa ditahan lebih lama.
kan di atas 9 Oh, tahun. ngeri banget Bang. Jadi penahanan itu kan 20 hari, 40 hari. Tapi kalau ada ancaman di atas 9 tahun, 20-40 hari tambah lagi Dok. 30 hari tambah lagi 30 hari. Nah itu dengan pasal 29 KUHP. Jadi bagi saya TPPO itu tidak semudah seperti yang orang ceritakan. Karena bagaimana orang menyamarkan, lah uang itu ditransfer sendiri. Nah, itu yang transfer bukan Niki. Dia yang transfer sendiri ke sana. Terus siapa yang menyamarkan? Video kali ini gue ingin berbicara kepada 3. 1. Netizen Nikita Mirjani. 2. Pengacara Nikita Mirjani. Dan 3. Kepada Bapak Hakim. Gak lupa juga untuk Nikita Mirjani pastinya ya. Jadi gini, kalian bilang kan kalian ingin bongkar-bongkaran. Udah keren kali tuh ngomong kemarin. Gue akan bongkar di persidangan. Reza Gladys, lu harus siapkan OTD lu. Yang paling keren karena OTD gue tidak terkalahkan kerennya, ya kan? Dia nantang untuk bongkar-bongkaran, tapi melempemnya adalah malah dia mengajukan eksepsi. Di mana eksepsi itu untuk mundur atau menggugurkan pokok perkara. Sehingga kalau eksepsi itu diterima, tidak adalah bongkar-bongkaran di persidangan. Lantas bagaimana hakim ini ingin menguji kebenaran dan keadilan kalau nggak ada yang dibongkar? Jadi untuk Bapak Hakim harus menolak eksepsi dari Nikita Mirjani agar pokok perkara ini terjadi. Dan Dr. Reza Gladys itu bisa menggunakan OTD-nya lebih keren daripada Nikita Mirjani untuk melawan dan membongkar segalanya di persidangan. Lalu untuk pengacaranya, gue mau nanya nih Bang Fahmi, emang di persidangan itu bahasa hukum boleh halu ya? Jaksa halu, substansinya nggak ada. Dan di eksepsi tadi pun nggak ada bantahan dakwaannya. Jadi ya gitu, bilangnya dakwaannya salah alamat dan lain sebagainya. Gue curiga yang tadinya Nikita Mirjani koar-koar ingin membongkar segalanya di pengadilan, malah dia sekarang takut terbongkar. Karena kalau dibongkar semua, kebawa-bawa lah penonton-penonton yang ada di belakangnya itu. Kalian tahu maksud gue siapa kan? Ketik di kolom komentar. Nanti gue akan giveaway ya. Pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OTD lu harus keren, karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan OTD gue. Good morning, selamat menjalani persidangan 2, perdata dan pidana ya. Tapi yang paling seru itu adalah pidananya, karena perdatanya menurut gue nggak penting. Untuk reviewnya nanti kita review, tapi kita mau taruhan pargoy lagi. Ini kita hari ini bebas nggak? Eksepsinya diterima enggak? Kalau gue ditolak. Kalau misalnya eksepsinya diterima, dia keluar, berarti gue merayakan dengan pargoy di Monas lagi. Tapi kalau hari ini eksepsinya ditolak, ya jadi pargoy lagi. Nah, gak cuma Zanzabella Besti. Dalam unggahan video yang beredar di sosial media, Andreas Situngkir pun terlihat memberi warning nih kepada Tessa dan Emma yang diduga menurutnya telah menggiring opini perihal kasus Niki dan Reza Gladys, dan diduga juga terhadap produk Reza Gladys. Andreas gak cuma menyinggung perihal pansos, tapi juga agar jangan sampai apa yang dilakukan bisa membuat hukuman Nikita nantinya sulit diringankan. Lalu gimana ya kalau dari kuasa hukum Niki menghadapi banyaknya pasal yang disangkakan kepada Niki? Seberapa yakin Niki akan terbebas? Buat para penggiring opini termasuk Namburu Emma, Namburu Tessa, pokoknya para Namburu lah ya. Biasanya para Namburu ini pinter-pinter sih. Jadi ketika ada sesuatu yang digiring atau yang dia dengar dari penjelasan seseorang, itu harusnya di-compare dengan ilmu pengetahuan ataupun data atau referensi dari pihak lainnya atau minimal baca Google. Tapi kalau kau tidak mau pinter, memang memiliki karakter yang suka menggiring opini, artinya ya itu pilihanmu. Jangan menjadi provokator dengan giringan opinimu. Kenapa? Karena Namburu ini sesungguhnya sangat memalukan karena semua informasinya sesat. Jadi Namburu Emma, Namburu Tessa, dan para Namburu lainnya, kalau kau katakan produk Reza memang berbahaya yang direview oleh NM, begitu. Ingat, kau, NM, dan kalian semuanya bukan lembaga atau badan yang berhak yang memiliki wewenang untuk mengatakan produk tersebut
tidak aman. Nggak paham kau sekarang? Jangan kau mengambil wewenang tersebut karena kau bukan siapa-siapa, mengerti? Jadi buat namburuku Emma, namburuku Tessa, aku mau berikan sedikit saran ya buat kalian. Untuk apa? Untuk menggunakan nurani dan logika sehatnya harus berjalan dengan baik. Kenapa? Kalau kalian tidak memiliki nurani, artinya logika kalian pun tidak akan bisa sampai. Begitu. Jadi jangan kau mau mengambil engagement untuk menaikkan popularitasmu hanya menimbung di dalam kasus NM. Itu tidak baik. Kenapa? Karena kau atas ulahmu itu kau malah bisa membuat hukuman NM menjadi lebih maksimal, begitu ya. Kau merugikan semua orang, termasuk merugikan NM atas giringan opinimu sendiri ya. Harus kau pahamin, jangan mau jadi orang merugikan orang. Harusnya Emma berpikir, kenapa selain kau merugikan warga sipil atau warga net atas giringan opinimu yang kau kan banyak followers ya, followersmu itu kan nyata ya, bukan followers yang abal-abal. Setidaknya kau tuh memberikan edukasi yang benar seperti itu. Jangan menggiring opini yang membuat warganet jadi bodoh. Itu tidak baik. Di mana dari awal adanya sebuah peristiwa di mana seseorang disangka dan sebagainya telah melakukan sebuah dugaan tindak pidana pemerasan yang begitu masif beritanya. Tapi begitu tiba-tiba dirubah sendiri oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi itu tidak seperti apa yang ada di dalam berita-berita. Contohnya seperti kasus ini. Jadi makanya saya begitu menyampaikan, saya minta supaya mereka minta maaf karena berita yang menyatakan terjadi pemerasan itu adalah sesuatu berita yang tidak benar. Itu yang paling penting karena itu adalah entry point dari persoalan ini. Tidak pernah ada pemerasan. Ada hal yang terpenting dari situ dan banyak orang tidak paham kenapa saya menggugat Wan Prestasi itu. Sampai detik ini. Biar saja bergulir di persidangan. Harapan Abang di sidang keberapa ini diselesaikan, dibebaskan atau? Ya, saya berharap segera. Jadi yang pertama ya kalau memang bisa ditangguhkan penahanannya kita tangguhkan dan seterusnya. Kita tetap akan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan satu. Ya memang karena kan dia seorang ibu yang punya anak 3 yang dia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Ya nanti kita sampaikan kepada majelis hakim. Yang jelas kita sudah sampaikan ini ada persoalan-persoalan yang keliru di dalam korban di dalam persoalan ini seperti itu. Yup, Besti, namanya juga Nikita. Mau bebas ataupun dibalik jeruji besi, tetap jadi sorotan, Besti. Anyway, pro dan kontra emang biasa ada. Tapi akan lebih baik kita biarkan proses hukum bergulir dan persidangan membuktikan semuanya. Ya enggak, Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kakak